Saudaraku, saya sangat yakin bahwa salah satu kunci yang paling penting supaya kita bisa menjadi orang Kristen yang berhasil adalah kalau kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan menurut saya, salah satu kebutuhan gereja sebagai tubuh Kristus adalah mendengarkan suara Tuhan juga. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada hari ini kami mendengarkan firman Tuhan lagi. Kami membutuhkan Engkau lebih dari segala-galanya. Kami membutuhkan suara-Mu lebih dari segala-galanya. Mari Engkau berbicara kepada setiap kami, karena kami membuka hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara, sering kali saya lihat dan alami sendiri, setiap kali kita mengalami kekurangan, cepat sekali kita ngomong, Yohanes 10 ayat 10. Yesus datang supaya aku memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Amin. Tapi seringkali faktanya kita tetap tidak hidup berkelimpahan. Dan terus terang cukup lama saya bertanya-tanya dan memikirkan hal ini. Mengapa saya tidak mengalami hidup yang berkelimpahan seperti yang firman Tuhan tuliskan? Hitam di atas putih. Seharusnya janji ini tidak mungkin dibatalkan karena sudah dimeteraikan dengan darah Kristus. Dan menurut pengamatan saya, penyebabnya adalah karena setelah kita mengucapkan janji firman Tuhan tersebut, kita pikir sudah selesai, tinggal menunggu hasilnya. Padahal kita seharusnya setelah kita percaya dan mengucapkan janji itu, kita harus menunggu komando. Kita harus mendengarkan komando atau suara dari Tuhan selanjutnya. Itu sebabnya hari ini saya ingin membagikan hal ini dengan saudara. Tuhan Yesus mati buat saudara dan saya agar kita bisa memiliki hubungan yang baik lagi dengan Bapa. Dan definisi hubungan adalah berbicara dan mendengar. Dua arah. Jadi berdoa dan mendengarkan Tuhan menjadi kunci utama dan pertama sebelum kita melakukan segala sesuatu. Sebagai gembala dan pengajar kelas pemuritan, saya sering mendapat pertanyaan-pertanyaan dari peserta dan jemaat. Ada dua pertanyaan yang biasanya saya terima. Yang pertama, pertanyaan-pertanyaan yang sulit tentang firman Tuhan karena tidak mengerti. Kedua, pertanyaan-pertanyaan, mengapa saya begini, Pak? Mengapa saya begitu, Pak? Apa yang harus saya lakukan? Dan saya selalu berusaha memberikan jawaban sebaik mungkin supaya jawaban saya dapat menolong si penanya. Tetapi bukan 1-2 kali orang bilang, Pak, saya sudah lakukan ini, saya sudah coba itu, saya sudah coba saran Bapak, tapi nggak ada perubahan, nggak ada hasilnya, sama saja. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Boleh nggak saya begini atau begitu? Dan jawaban saya semakin lama semakin simpel. Ibu harus berdoa dan dengar apa yang Tuhan mau ibu lakukan. Dan jawaban ini tidak disukai oleh orang yang bertanya. Kenapa? Karena mereka berharap jawabannya seperti rumus matematik. Tinggal dimasukin angkanya, langsung keluar jawabannya. Semua orang maunya jawaban yang cepat dan gampang untuk menyelesaikan masalah mereka. Oh, kamu harus 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 begitu, lalu tunggu hasilnya. Kadang berhasil, kadang tidak. Tapi kesimpulan dari pengalaman melayani Tuhan bertahun-tahun, kita harus mendengarkan Tuhan. Kita perlu petunjuk dari Tuhan. Dan itu hal yang paling penting adalah kita harus percaya bahwa kita bisa mendengar suara Tuhan. Kalau saudara tidak percaya, Tuhan bicara pun saudara tidak akan percaya kalau itu Tuhan. Apakah saudara percaya? Ini adalah hal pertama yang saya ingin saudara pegang dan percayai. Istri saya tanya, kok minggu khotbah apa? Saya bilang, mendengar suara Tuhan. Dia jawab, cuma teori. Begitu katanya. Saudara setuju sama dia atau sama Alkitab? Alkitab bilang apa? Coba kita sama-sama ingat ya.
waktu manusia diciptakan Tuhan, apakah manusia diberi kemampuan untuk mendengar suara Tuhan? Ya. Waktu Adam sudah jatuh dalam dosa, apakah dia masih bisa dengar suara Tuhan? Ya. Apakah nabi-nabi mendengar suara Tuhan? Ya. Nah, jadi percaya nggak saudara bahwa manusia bisa dengar suara Tuhan? Kalau di perjanjian lama saja, waktu Tuhan tidak tinggal dalam hati manusia, manusia bisa mendengar suara Tuhan. Bagaimana dengan hari ini? Ketika roh Tuhan sendiri tinggal di dalam hati dan tubuh kita. Yehezkiel 36 ayat 27 berkata, Rohku, kata Tuhan, akan kubiarkan tinggal di dalam batinmu. 1 Korintus 6 ayat 19, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi sekali lagi, apakah saudara percaya bahwa saudara bisa mendengar suara Tuhan? Ya, manusia, saudara dan saya diciptakan bukan hanya supaya bisa untuk mendengar suara Tuhan, tapi diciptakan memang untuk berelasi dengan Tuhan. Kita diciptakan untuk mendengarkan firman Tuhan, sabda Tuhan dengan jelas. Kita diciptakan untuk menerima pewahyuan, mendapatkan pengetahuan, petunjuk dari Tuhan dan tentang Tuhan. Saya merasa dalam perjalanan hidup saya dengan Tuhan, karena saya seorang pengajar di kelas pemuritan, seringkali saya terlalu doktrinal. Doktrin keselamatan, doktrin Allah Tritunggal, doktrin Roh Kudus, doktrin baptisan air dan lain-lain. Doktrin-doktrin sangat penting supaya kita mengerti firman Tuhan, supaya kita tidak sesat. Doktrin memberikan sebuah dasar yang kuat buat orang percaya. Saya selalu minta hikmat Tuhan dalam melayani Tuhan. Sebagai pemimpin, saya harus tahu banyak soal visi gereja, visi pribadi. Saya banyak baca buku untuk menambah pengetahuan. Tetapi di luar semua itu, kita tetap harus mendengar suara Tuhan. Kita membutuhkan suara Tuhan setiap hari dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam hubungan dengan teman-teman, dalam keputusan-keputusan yang kita ambil. Apakah Tuhan selalu bicara ayat-ayat saja? Apakah Tuhan selalu bicara, Andrew, ingat Yohanes 10 ayat 10, Filipi 4 ayat 19, Yeremia 29 ayat 11, begitu? Tuhan sering mengingatkan kita janji-janjinya, firman-Nya, supaya kita tahu itu Tuhan. Betul, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi bagi orang yang percaya bahwa dia bisa mendengar suara Tuhan, Tuhan akan bicara bukan ayat-ayat saja. Dia bisa bicara apa saja, tapi selalu inline, selaras dengan firman-Nya. Kita akan lihat beberapa contoh dari Alkitab. Kita akan lihat dari Kisah Para Rasul 22 ayat 17 sampai 18. Tapi satu hal sebelum kita baca, ingat hal pertama yang saya sampaikan tadi. Apa? Kita, saudara dan saya, bisa mendengar suara Tuhan. Oke? Sip. Contoh pertama, Kisah Rasul 22 ayat 17 sampai 18. Sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa dalam bait Allah, rohku, kata Paulus, diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat Dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Saya sudah sering membaca ayat ini. Paulus berdoa dan Paulus punya pengertian yang luar biasa tentang firman Tuhan. Dia punya banyak hikmat, dia punya visi lokal dan global. Dan waktu itu dia sedang ada di bait Allah dan berdoa. Jadi wajar kalau dia mendengar suara Tuhan. Roh Tuhan bicara kepada roh Paulus. Apa yang roh Tuhan sampaikan? Doktrin, kata-kata hikmat, visi? Tidak. Lalu apa dong? Yang Tuhan katakan apa? Lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku.
Itu suara Tuhan yang Paulus dengar. Yang kalau dicari di kitab Musa, di kitab Taurat waktu itu, gak ada. Suara yang tidak akan saudara dapatkan dari menghafal ayat firman Tuhan. Janji-janji Tuhan. Bukan dari hikmat Salomo. Juga bukan dari visi-visi. Bukan juga dari belajar di kelas pemuritan DK dan HB. Itu suara Tuhan yang Paulus terima ketika ia sedang berdoa. Dan itu hal yang Tuhan mau sampaikan. Keluar dari Yerusalem sekarang. Dan Paulus taat. Saya berpikir, bagaimana seandainya waktu itu Paulus tidak berdoa? Ia sedang ngopi, di kopi band misalnya. Saya percaya dia tetap akan dengar suara Tuhan yang sama, walaupun tidak sedang berdoa. Tapi saya tidak mau berandai-andai. Kalau saudara masuk dalam hadirat Tuhan, berdoa, dan saudara men-set up hati saudara untuk mendengar suara Tuhan, maka saudara pasti mendengar suara Tuhan atau mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Bagaimana caranya? Nanti sebentar saya jelaskan. Contoh yang kedua, 1 Raja-Raja 17, kisah tentang Elia. Elia menghadap Raja Ahab dan berkata, tidak akan turun hujan di Israel sampai aku mengatakannya. Lalu Tuhan berkata kepada Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Lalu Elia melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Yang ketiga, belum lagi tentang Musa. Berkali-kali Tuhan bicara kepada Musa ketika dia menghadap Firaun dan selama ia memimpin bangsa Israel di padang gurun. Siapa di antara saudara juga pernah mengalami seperti yang dialami Paulus, Elia dan Musa? Apakah saudara melakukan apa yang Tuhan suruh saudara lakukan? Yohanes 8 ayat 38. Yesus berkata, apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Bagaimana dengan Yesus? Yesus hanya melayani, Yesus hanya berbicara, dan Yesus hanya melakukan apa yang dia terima dalam persekutuan dengan Bapaknya. Dia bekerja 24 jam, 7 hari seminggu dari firman Tuhan yang dia dengar. Saya bayangkan mungkin di saat-saat Yesus menghabiskan sepanjang malam dalam doa, mungkin dia menerima penglihatan atau instruksi untuk pelayanan hari berikutnya. Mungkin dia melihat saat dia berdoa sepanjang malam. Oh, besok aku akan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Mungkin dia melihat banyak orang akan datang dan disembuhkan. Yesus berjalan dalam iman. Dari mana iman Yesus muncul? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan suara Bapaknya. Dan Tuhan Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau Yesus hidup seperti itu dan dia bisa melakukan hal-hal besar, maka kita pun akan melakukan hal-hal besar kalau kita mendengarkan suara Tuhan sama seperti Yesus. Sekarang ini kita tidak melakukan hal-hal besar karena kita tidak mendengarkan suaranya. Tuhan selalu berbicara kepada kita, tetapi kita yang tidak selalu mendengarkan ketika dia berbicara. Dan kita tidak mau mentaati suaranya. Sama seperti radio. Saudara ingat radio jadul? Kita harus putar-putar cari sinyal yang pas. Nah, sama seperti itu kita pun perlu men-set up hati kita supaya masuk ke frekuensi yang tepat, supaya kita dapat mendengarkan suara Tuhan. Tuhan selalu berbicara, menuntun dan mewahyukan firman-Nya. Ibrani 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. 2 Korintus 1 ayat 20 berkata, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Tuhan berbicara terus.
Firman-Nya berbicara terus dalam roh kita. Tapi kita yang tidak mendengar. Pak, mengapa saya tidak mendengar suara Tuhan? Yang pertama, karena kita tidak percaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Jadi kalau Tuhan bicara, kita tidak percaya kalau itu Tuhan. Yang kedua, kita percaya tetapi kita tidak tahu kalau itu suara Tuhan. Matius 13 ayat 14 sampai 15 berkata, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Kenapa kita tidak mendengar? Alkitab bilang, kamu mendengar, bukan tidak mendengar. Kamu mendengar dan mendengar, melihat dan melihat, tetapi tidak tahu dan tidak mengerti kalau itu Tuhan yang bicara. Itu suara Tuhan. Itu sebabnya ada pelayanan 5 jawatan, rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, yang bisa memperlengkapi orang-orang percaya untuk mendengar suara Tuhan. Kalau saudara mengalami masalah dan datang kepada saya akan memberikan nasihat doktrinal dari Alkitab kepada saudara. Saya bisa berikan hikmat dari Alkitab dan saya yakin itu bisa sedikit membantu saudara. Tetapi kalau saudara datang kepada Tuhan, satu petunjuk dari Tuhan akan menyelesaikan semua persoalan saudara secara tuntas. Lalu apalagi yang membuat kita tidak bisa mendengar suara Tuhan? Tuhan Yesus menyinggung hal ini dalam perumpamaan seorang penabur. Benih yang cepat tumbuh di antara semak duri terhimpit dan mati dengan segera. Apa semak duri itu? Kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Saudara dan saya sama. Kita hidup pada zaman yang sama. Setiap pagi buka mata kita dihadapkan dengan fakta-fakta dan masalah-masalah yang sama. Kepada isu politik hari ini, kepada kesehatan kita, kepada rekening koran kita, sekolah anak. Mata kita hanya terbuka untuk hal-hal yang natural, sehingga kerohanian kita tidak bertumbuh dan kita tidak sensitif lagi kepada suara Tuhan. Dan tidak ada lagi asupan dari roh Tuhan kepada roh kita. Kita tidak mendengar suara Tuhan. Dan otomatis iman tidak timbul. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saudara, saya punya pengalaman kerja 20 tahun di pabrik. 10 tahun di pabrik kertas, 10 tahun di pabrik besi baja. Area kerja saya di dekat mesin-mesin yang sangat berisik. Jadi kalau orang mau bicara sama saya, walaupun dekat, dia harus teriak-teriak supaya saya dengar. Itu pun kadang-kadang masih kurang jelas. Kita harus masuk ke ruangan baru bicara. Kalau agak jauh, tidak mungkin pakai suara. Kita komunikasi pakai lampu. Lampu hijau artinya oke, lampu merah artinya ada masalah. Kalau tidak ada lampu, kita pakai bahasa isyarat atau gerakan tubuh atau gambar. Di tengah-tengah situasi dunia yang penuh semak duri, masalah ekonomi global, masalah keluarga, krisis ekonomi, ketidakadilan, maka seringkali kita sulit mendengar suara Tuhan. Untuk mendengar suara Tuhan, kita harus pindah ke satu kondisi yang tenang. Kita harus menyediakan waktu khusus. Kita harus sediakan sebuah environment, lingkungan, situasi yang memungkinkan kita untuk mendengarkan suara Tuhan dengan jelas dan akurat. Kisah Rasul 22 ayat 17, kita baca lagi. Sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Dalam terjemahan The Passion Translation ditulis begini. Then I returned to Jerusalem and while I was praying in the temple, I entered another realm. Dalam King James Version dikatakan trance atau mirip-mirip dengan kesurupan. Kalau kita merasa perlu mendengar suara Tuhan, kita harus pindah channel. Waktu saya suka ngebreak, main 2 meteran, kita punya satu frekuensi di mana semua orang kumpul ngobrol.
Kalau sekarang WA group. Tapi begitu kita punya urusan penting, maka kita akan pindah frekuensi. Kalau sekarang kita akan japri supaya tidak ada gangguan. Demikian juga untuk mendengar suara Tuhan. Kita perlu menyediakan waktu khusus berdua dengan Tuhan atau dengan beberapa orang tertentu untuk masuk hadirat Tuhan, masuk ke alam rohani. Alkitab pakai istilah diliputi kuasa ilahi. Maka saudara akan mendengar suara Tuhan. Dan kita perlu membuka hati, jangan membatasi Tuhan, karena Tuhan yang paling tahu bagaimana menyampaikan pesan-pesannya supaya kita mengerti. Bisa dengan suara audible, bisa dengan suara hati nurani, atau impresi, bisa juga dengan tanda lampu hijau merah, bisa dengan bahasa isyarat, bisa juga dengan sebuah gambaran. Katanya sebuah gambar menceritakan ribuan kata. Makanya Paulus juga suka dapat penglihatan. Tapi poin terpenting yang saya mau tekankan di sini adalah menyediakan environment, lingkungan, situasi yang kondusif, frekuensi yang cocok untuk mendengarkan suara Tuhan dengan jelas. Jadi mendengar suara Tuhan sekali lagi bukan teori. Semua orang percaya bisa mendengar suara Tuhan. Apa yang ada di Alkitab kita percayai walaupun ada banyak orang yang belum mengalaminya. Banyak pendeta yang tidak pernah mendengar suara Tuhan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa. Kita bisa kalau kita percaya dan mau mengikuti petunjuk Alkitab. Yesaya 55 ayat 3 berkata, "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud." 1 Korintus 2 ayat 14 berkata, "Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani." Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami diberikan fasilitas untuk berelasi dengan Tuhan, untuk berbicara dengan Tuhan di dalam doa-doa kami, dan diberikan anugerah untuk mendengarkan suara Tuhan. Tolong setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu. Kami mau mendengarkan suara-Mu setiap hari. Berikan kepada kami kepekaan dan ketaatan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, kami bisa hidup di dalam rencana Tuhan yang agung, mulia, dan sempurna itu. Berdoa untuk setiap orang yang menyaksikan program ini, juga supaya kami bersama-sama bisa melatih kepekaan kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, kita berjumpa lagi dalam ibadah online minggu depan.